Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Nuralid dari kelas PJKR 3D NPM 19 10 63 10 70 112, mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pendekatan Strategi Pembelajaran. Pendekatan strategi pembelajaran terdiri dari 4 materi. Yang pertama, pendekatan strategi pembelajaran Sujana tahun 1990. Yang kedua, model pembelajaran Bruce and Marsawell tahun 1980. Yang ketiga, model strategi pembelajaran CBSA Sujana tahun 1990. Dan yang keempat, model strategi pembelajaran Bruce and Marsawell 1980. Materi pertama, pendekatan strategi pembelajaran Sujana tahun 1990. Poin pertama, pendekatan ekspositori. Menurut Sanjaya, pendekatan ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, pendekatan inquiry. Menurut Sanjaya, pendekatan inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sedangkan menurut Sujana, pendekatan inquiry merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan secara berpikir ilmiah. Materi kedua, model pembelajaran Bruce and Marsawell tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Models of Teaching. Yang pertama, orientasi. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Yang kedua, sintaks, yaitu tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pelajaran menurut model tertentu. Yang ketiga, sistem sosial, yakni situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tertentu. Yang keempat, sistem reaksi, yakni pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya memberi respon kepada para peserta didik. Yang kelima, sistem bantuan. Sistem pendukung itu berupa kemampuan atau keterampilan dan fasilitas-fasilitas teknis. Sistem pendukung diturunkan dari dua sumber, yaitu khusus peranan guru dan tuntutan siswa. Materi 3, model strategi pembelajaran CBSA Sujana tahun 1990. Yang pertama, Delikan, mengajar dengar, lihat, kerjakan. Diangkat dan dikembangkan atas dasar pengalaman empiris di lapangan. Artinya mengkaji hasil-hasil pengamatan penulis terhadap praktek mengajar para guru di sekolah. Kenyataan ini kemudian dikaji dari sudut teori dalam bidang pengajaran, terutama dari segi kegiatan belajar siswa dalam hubung dengan interaksi guru dengan siswa. Yang kedua, brainstorming. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru sebagai sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisiensi. Rusman tahun 2010. Yang ketiga, induktif. Model pembelajaran induktif merupakan suatu proses dalam berpikir dan berlangsung dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Terdapat 4 tahapan model pembelajaran induktif, yaitu tahap-tahap terbuka, yang kedua tahap konvergen, yang ketiga tahap penutupan, dan yang terakhir tahap aplikasi atau penerapan. Materi keempat, yaitu model strategi pembelajaran Bruce and Marsawell tahun 1980. Yang pertama, The Information Processing Source. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verba serta visual. Yang kedua, The Personal Source, model personal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi mengembangkan proses individu yang membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungannya yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya.
Yang ketiga ada social interaction source, model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model ini berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari para peserta didik lebih efisiensi dan berurutan.